Halo Sana, kali ini aku akan bercerita tentang tragedi yang terjadi di kota Pariaman yang dikenal dengan tragedi Kansas 44. Apa itu Kansas 44? Mari kita bahas. Keturunan Tionghoa atau Cina dikenal ada di mana saja. Mungkin kita juga telah sama-sama mendengar pameo yang berbunyi, di mana bumi membentang, pasti di sana ada Cinanya. Namun pameo demikian tidak berlaku untuk kota Pariaman, Sumatera Barat pasca tragedi Kansas yang terjadi sekitar tahun 1944 yang bertepatan sebelum hengkangnya Jepang dari tanah air. Peristiwa Kansas itu sendiri terjadi di simpang Kampung Cino Pariaman, tepatnya di simpang Tugu Tabui yang sekarang. Insiden Kansas 44 ini adalah sebuah insiden yang mengerikan yang dialami oleh beberapa orang Tionghoa yang disebabkan karena amarah daripada pribumi Pariaman. Mohon maaf saya sebutkan, insidennya itu dilakukan dengan cara penggorokan leher terhadap beberapa oknum Tionghoa karena suatu alasan yang jelas, bukan disebabkan rasis atau karena benci terhadap etnis Cina tersebut. Apa itu Kansas? Kenapa disebut dengan Kansas 44? Kansas dalam artian kanso adalah alat yang digunakan untuk menggorok leher. Kanso itu sendiri adalah jenis logam seng tebal yang terdapat pada beberapa kaleng. Kanso yang digunakan saat itu diambil dari bekas kaleng roti, yang kemudian dibentuk sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk menggorok oknum Cina tersebut. Lalu kenapa ada 44? Karena kejadiannya itu terjadi pada tahun 1944. Peristiwa Kansas itu sendiri dipicu akibat tidak setianya beberapa oknum Cina Pariaman kepada pejuang pribumi alias putra daerah yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Meski targetnya itu cuma beberapa oknum yang berkhianat, namun karena kejadian ini seluruh keturunan Tionghoa di Pariaman saat itu mengalami ketakutan yang teramat sangat. Dikarenakan mereka takut pergesekannya itu makin melebar dan mereka juga ikut jadi korban. Alhasil satu demi satu penduduk Cina yang ada di Pariaman hengkang menyelamatkan diri ke berbagai daerah. Aset mereka yang ditinggal begitu saja beberapa waktu kemudian dijual murah melalui perantara pribumi Pariaman. Padahal sebelum peristiwa itu terjadi, penduduk Cina sangat ramai di Pariaman. Bahkan mereka punya pandam pekuburan tersendiri, yakni di belakang Makodim 0308 Pariaman sekarang. Masyarakat Tionghoa di Pariaman sudah ada sejak zaman Belanda. Mereka yang ada di Pariaman umumnya para pedagang, pemilik roti, pabrik sabun hingga distributor rempah-rempah dan kebutuhan sehari-hari. Komunitas Cina Pariaman bermukim di area Kampung Cino, yakni di Jalan SB Alamsyah, Kampung Balacan. Sebelum peristiwa Kansas terjadi, komunitas Cina Pariaman hidup rukun berdampingan dengan pribumi. Kekecewaan pribumi pada komunitas Cina bermula dari diketahuinya lokasi pejuang pribumi oleh tentara Jepang. Pejuang pribumi saat itu banyak dieksekusi di tempat persembunyiannya. Apa yang mereka rencanakan selalu diketahui oleh tentara Jepang. Atas keganjilan tersebut, pejuang pribumi saat itu memutar otak dan mencari di mana letak keganjilannya. Mereka merasa ada yang telah mengkhianati mereka. Lalu, pejuang pribumi yang tersisa mengutus anak-anak untuk memata-matai beberapa oknum yang dicurigai. Anak-anak itu disuruh bermain-main di halaman sejumlah kedai yang sering digunakan tentara Jepang untuk berkumpul. Mulailah mereka bermain-main gangsing, patok lele, dan permainan tradisional lainnya ke tempat-tempat yang disuruh pejuang pribumi. Usaha tersebut ternyata membuahkan hasil. Salah satu kedai kopi milik non-pribumi Cina di Kampung Balacan dikupingi pembicaraannya. Pemberi informasi memanglah bukan pemilik kedai, tetapi langganan tetap yang juga keturunan Cina. Rupanya selama ini dialah yang menjadi mata-mata tentara Jepang. Singkat cerita, mata-mata Jepang tersebut diambil malam oleh pejuang pribumi. Komplotan mata-mata tersebut semuanya berjumlah 3 orang. Mereka dibawa ke tempat persembunyian pejuang pribumi. Di sana, mereka diinterogasi dan akhirnya mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya itu, ketiga orang tersebut dieksekusi dengan cara yang belum pernah terpikirkan oleh mereka. Leher mereka digorok nyaris putus dengan kangso yang maha perihnya.
Dan ketiga mayat tersebut diletakkan menjelang subuh tepat di depan Tugu Tabuik sekarang berada. Sedangkan kanso sebagai alat eksekusi masih menempel di leher mereka. Semenjak peristiwa itu sampai sekarang tidak ada lagi orang Cina di Pariaman. Itulah sejarah singkat yang saya ketahui tentang kenapa tidak adanya orang Cina di Pariaman. Jika ada teman-teman yang lebih mengetahui sejarah Kansas 44 ini, boleh berkomentar di kolom komentar. Sekian dulu video saya kali ini dan sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa share, like, dan komen serta subscribe channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.